Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Kitab kajian kitab di Rabu Malam Ikram ini ya. Mari kita mulai dengan bersama membaca salawat dan basmalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala salim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Nur Salim ya, fal yatafaddal mashkura. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak melotot ya. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Allahumma rabbal khilli wal haram wa rabbal baitil haram wa rabbal mash'aril haram wa rabbal rukni wal maqam, ablighna li sayyidina Muhammadin manna salam. Allahumma rzuqna ziyarata haramika bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Ayahanda bunda, itu doa kalau pengen umroh haji tiap tahun, itu doanya istiqomahin. Insyaallah pasti, enggak insyaallah pasti. Dan umrohnya bukan kita yang pengen, tapi kita diundang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita yang bayar, tapi itu adalah undangan Rasulullah. Banyak orang yang kaya tapi nggak bisa berangkat ke Mekah. Banyak orang yang mampu tapi nggak bisa berangkat ke Madinah. Karena Rasulullah tidak berharap mereka datang ke sana. Nah, supaya kita diharapkan oleh Rasulullah, itu doanya. Nanti diputar ulang ya. Hadratil Mukarram yang kita muliakan, kita hormati, kita harapkan doanya. Guru kita, abi kita, Abi Nal Ustad Ibnu Muhammad Najamuddin Atalallahu umrah bersama keluarga, Atalallahu umrahum, mata'anallahu bituli hayatihim, nafa'anallahu bi'ulumihim. Yang saya cintai, yang saya hormati, pembina Ikram nih, yang Ajengan Rosyidin, guru-guru kita, Ajengan Wahidin, Ajengan Ali, dan guru kita, guru besar kita, mentor saya, Ustadz Abus Al-Khalimi, Al-Batawi, Al-Indonesi, Al-Jugjawi, Al-Jawi, Al-Jugjawi. Yang saya hormati, saya harapkan doanya guru-guru kita nih, Aiden, Pak Agus,
Pak Arif Bar, Pak Ang, Bu Wiji, Bu Evi, Umi Aziz, para mentor saya juga, Bunda Dia, Bunda di Bandung, Bunda Dina, seluruh guru-guru yang hadir, yang tidak saya sebutkan, saya doakan atalallahu umrahum mata'anallahu bituli hayatihim. Para sahabat-sahabat santri yang saya cintai, bunda-bunda yang dicintai suaminya, saya nggak cinta bun, beneran. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda tercinta Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai kita mengaji bersama, mengkaji dan mengaji, izinkan Al-Fakir berdoa untuk yang hadir, untuk guru-guru, baik yang langsung atau yang tidak langsung. Saya doakan mudah-mudahan ayah anda bunda, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya dari akil balik hingga saat ini. Allah angkat semua persoalan-persoalan hidupnya. Allah kabul, Allah ijabah semua keinginan dan doa-doanya. Allah berkahi semua kegiatannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi usahanya, Allah berkahi keluarganya. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak cucu kita nanti anak cucu yang salih-salihah min ahlil Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sailin. Wabil khusus yang hari ini sedang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun ya? Ada nggak? Nggak ada ya. Kita doakan mudah-mudahan umurnya berkah, kehidupannya berkah. Pokoknya siapa aja dah yang ulang tahunnya. Ini kita ngajinya apa ini ya? Saya juga bingung ini. Dengan film Kamawa kemarin lagi berlangsung juga ya. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan ini. Gara-gara Kamawa ini. Tentang apa hukum film. Terus kata beliau, kata yang penanya, antum setuju juga nggak dengan film Kamawa itu? Ya, dijawablah secara rinci ya. Jawabannya sekarang apa nanti? Nanti aja ya. Udah melotot aja. Kita sekarang ngebahas bab siwak dulu lah. Ya. Siwak yang tidak semua orang itu mengerti dan tahu. Kadang-kadang kata orang Banten mah perang sana jenahnya. Kayaknya siwak itu milik kiai doang, bukan. Siwak itu milik kita juga. Jadi di kitab takrib ada pasal tersendiri namanya faslun fis siwak fi isti'mali alatis siwak. Jadi kita disunnahkan kalau mau sholat, mau mengerjakan apa saja pakai siwak dulu. Wa huwa min sunanil wudu, karena kita masih ngebahas wudu. Siwak itu bagian dari sunnah wudu. Wa yutlaqus siwaku aidon ala ma yustaku bihi min araqin wa nahwi. Ini bacanya kalau ada yang salah Ustaz. Nggak ada sakalnya ini gimana. Wa yutlaqus siwaku aidon, disunahkan juga siwak itu ala ma yustaku bihi min araqin. Jadi kalau kita pakai siwak min araqin, baiknya itu dari kayu arak. Kayu arak itu mana? Nih kayu arak nih. Kalau ada yang nanya ini apa? Kayu arak. Ini bukan siwak, ini kayu arak.
Kalau siwaknya, nah ininya nih, ngerjainnya itu siwak namanya. Min arokin wa nahwihi. Jadi kalau kita mau siwak, sunnah siwak itu. Itu di fikihnya ya. Apa sih faedahnya? Apa sih hikmahnya? Bukan hikmah ya. Fadilahnya, keutamaannya. Kalau hikmah, nanti kita kaji secara kedokteran, itu namanya hikmah. Panjang. Jadi bisa menguatkan gigi, menambahkan daya ingat. Makanya para penghafal Al-Quran kalau menghafal, usahakan pakai susur dulu. Susur, siwak dulu. Karena menambahkan kecerdasan. Menghilangkan kepayakununan. Payakun. Kepikunan. Pikun kan tulisannya payakunu ya. Jadi untuk menambah daya ingat itu adalah hikmah. Hikmahnya banyak. Tapi fadilahnya kata Rasul dalam suatu hadis yang saya ambil dari suatu kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi, kitabnya Tangqihul Qaul, dan di bab yang ke-7 fi fadilatis siwak. Apa kata Rasulullah? Raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bi ghairi siwakin. Kalau kita sholat sunnah 2 rakaat bisiwakin, menggunakan susur, khairun, itu lebih baik, min sab'ina raq'atan, daripada 70 rakaat bi ghairi siwakin, tanpa menggunakan siwak. Siwak doang begini, 2 rakaat lebih baik daripada 70 rakaat. 70. Ada nggak yang pernah sholat 70 rakaat? Ada. Sekali waktu aja 70 sekaligus. Nggak ada. Beneran nggak ada. Ayo, ada nggak? Nah, caranya pakai siwak, pakai susur. Supaya apa? Sholat tobat kita dicatat 70 kali rakaat. Pakai susur. Nggak ada susurnya, Kang. Pakai apa kalau nggak ada kalau nggak ada susur? Boleh sesuatu yang kasar. Apa aja. Pakai anduk umpama. Tut. Boleh pulpen kamu. Tapi pulpen nggak ada keset-kesetnya ya. Atau kalau ada itu biasanya. Pakai apa ini? Lengan baju. Ini nih. Iya, ujung baju gini nih. Kan ini nih. Jadi kalau ada orang yang begini nih, itu namanya lagi pakai susur. Pakai siwak. Lagi nyiwak, tapi nggak pakai susur. Pakainya ini. Pakai lengan baju. Ya. Tapi awas, syaratnya. Kalau pakai lengan baju, syaratnya nih. Harus punya baju sendiri, bukan baju orang lain. Ini mah pinjem, Ustadz pinjam mau susuran. Nggak boleh. Boleh kalau nggak hancur tisunya. Kan ada tisu yang agak sedikit kasar. Itu. Jadi kalau mau sholat tobat yang 2 rakaat tapi khairun min sab'ina rakaatan. Lebih baik daripada 70. Sholat tobatnya 2. Kita akal-akalin supaya sholat tobatnya 70 pakai susur. Cakep lagi nanti pakai sorban. Iya, kalau lagi sholat nggak boleh Bunda. Sebelum sholat atau sebelum ngaji, sebelum ta'lim, sebelum bersolawat, supaya ibadahnya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dan itu kata kedokteran, tulisannya Profesor Dadang Hawari itu, almarhum al-maghfurlah, orang yang pakai siwak daya ingatnya itu akan kuat. Itu namanya hikmah tuh. Kalau hukumnya, setiap hukum itu pasti ada hikmah. Likulli syar'in fihi hikmah. Setiap Allah memberikan suatu hukum pasti ada hikmah. Hikmahnya kita yang tahu, bukan Allah. Nggak jarang memberitahu kepada kita, tapi hikmahnya
Nanti hikmah-hikmah itu ketemunya nanti 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, ada lagi hikmahnya. 100 tahun yang akan datang, ada lagi hikmahnya. Karena ilmu kita itu baru ketemu berapa juta itu. Belum 1 miliar. Ilmu kita masih banyak yang baru kebuka sama kita. Siwak aja kita baru tahu kan. Belum yang lain, belum hikmahnya. Likulli syar'in fihi hikmatun. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin. Siwak itu disunnahkan fi kulli halin. Mau ngapain aja pakai siwak. Mau ngaji pakai siwak. Tapi siwak itu kan sunnah. Kalau sunnah, satu kerjaan di sholat pakai siwak, maka siwaknya itu, sholatnya itu akan berlipat ganda dengan siwak itu. Tapi siwak juga bisa haram. Kalau siwaknya di masjid, siwak siapa ini, pakai susur, dipakai aja. Terus dipakai sama yang punya. Kok ini bau? Nah itu haram makanya. Makanya siwak, usahakan siwaknya kantongin sendiri-sendiri. Kecuali sama orang alim. Sama orang alim. Saya pernah ijazah, minta ijazah siwak dari Buya Rosi, Buya Wahidin. Minta siwak. Dia pakai duluan, nanti kita yang pakai. Tapi yang masih baru. Jangan bekas kita suruh pakai kiai. Nah, kiai dulu, Pak. Kiai tolong pakai siwak dulu. Nanti kita pakai. Kalau yang percaya barokah begitu, Bu. Kalau yang nggak percaya ngapain bekas orang? Itu namanya ala sabilil karamah. Mencari keberkahan. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawal lis-shaim. Tidak dimakruhkan siwak itu kapan aja. Illa kecuali bisa makruh ba'da zawal lis-shaim. Kecuali udah zuhur. Salat zuhur, asar itu makruh bagi yang puasa. Ini pendapatnya Imam Rafi'i. Fardhon au naf'alan, baik salat fardu atau salat sunnah. Ini santri ya. Wa tazulul karahatu bi ghurubi syamsi. Hilang makruhin itu bi ghurubi syamsi. Kalau udah maghrib enggak makruh. Bekali kalau salat zuhur, salat asar lagi puasa, makruh pakai siwak. Ini pendapat Imam Rafi'i. Ini cara apa? Cara berqadiyah fikih. Waqtaron Nawawi, tetapi Imam Nawawi bukan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi ulama tahun 1211 Hijriah, orang Banten. Mana nih orang Banten, ada nggak? Hidup Banten. Waqtar atau yang tinggal di Banten. Nah, kemarin umroh itu saya ketemu sama orang Pakistan ya, ulama besar. Beliau profesor ternyata. Ditanya saya, min aina ente? Saya nggak jawab dari Indonesia. Ana min Jawi Al-Bantani. Dipeluk saya itu. Qarib min Baitin Nawawi. Dekat nggak dengan rumah Syekh Nawawi? Hawalai wahid kilometer, paling 1 kilometer. Makin dia makin nangis, meluk saya. Masya Allah, begitu hormatnya mereka kepada Syekh Nawawi, tetangganya jadi peluk. Saya bilang ini orang Indonesia. Orang Indonesia, dia dari Jawa Timur, teman saya dari Jawa. Qarib, dekat juga katanya, dekat, dipeluk lagi. Tuh, saking hormatnya kepada Syekh Nawawi, tetangganya aja dihormati, tetangganya. Padahal sama-sama orang Indonesia doang. Nah, kita nih, ayah anda bunda, ustadz aja diomongin. Ustadz tetangga kita diomongin. Gara-gara film Kama, ustadz belum nikah. Gara-gara ini. Diomongin gitu ya. Mereka hormatnya sama Syekh Nawawi. Jadi kembali lagi watazulul karohatu, hilang kemakruhan. Jadi menurut Rafi'i nih, kalau orang puasa makruh di waktu zuhur dan asar, itu menurut Imam Rafi'i. Tapi menurut Imam Nawawi, adamul karoha mutlakon, nggak makruh, kapan aja boleh. Kan seolah-olah bertolak belakang tuh. Kata Imam Rafi'i nggak boleh, kata Imam Nawawi boleh. Dua imam tuh.
Jadi kalau kita ada perbedaan ulama, harus tahu cara menggabungkannya. Isya ya? Saya dulu, Ustaz. Oh ya. Jadi bagaimana nih cara menyatukannya? Jangan begini. Yang penting ada dalilnya. Itu ada dalilnya, ini ada dalilnya. Tapi mereka kurang benar dalam mengambil natijah, mengambil kesimpulan. Nih, Imam Rafi'i tidak boleh, Imam Nawawi boleh. Imam Rafi'i ulama tahun 636. Imam Nawawi ulama tahun 676. Yang muda siapa? Hah? Imam Nawawi. Nah, kesimpulan menurut Imam Sayuti dalam asbahnya itu, idza ta'arradun nutqani, apabila dua ulama itu berbeda pendapat, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, idza ta'arradun nutqani in amkanal jam'u jumi'a, kalau bisa disatukan, satukan. Nggak bisa ini disatukan kecuali dalam doa. Dalam doa itu kata Imam Rafi'i begini, Imam Nawawi begini, wah dua-duanya diambil aja udah. Ini nggak bisa disatukan. Idza ta'aradun nutqani in amkanal jam'u jumi'a fa illam yumkinil jam'u. Apabila tidak bisa disatukan, fa in ulimat tarikh, kalau bisa diketahui tanggal matinya. Bukan meninggal ya, tanggal matinya. Mati itu bahasa Arab, meninggal itu bahasa Indonesia. Meninggalkan kelas, meninggalkan istri itu, meninggal itu namanya. Kalau mati, Zaid Sarkunah mati, udah mati, meninggal, mati udah. Satu arti itu. Apabila diketahui tahun matinya, mautnya, fal mutaakhir muqaddam, maka yang akhir yang harus dipilih. Yang akhir siapa? Imam Nawawi, ulama tahun 676. Isya dulu, Ustaz. Masya Allah, masih di bab siwak. Kita akan lanjutkan setelah mendengarkan azan Isya bagi yang hadir di Mushola Magnet Rizki Center. Adapun teman-teman yang ikut secara online dari live YouTube Ikram Magnet Rizki TV, silahkan untuk break, mengambil wudhu ataupun sholat Isya berjamaah terlebih dahulu, lalu balik lagi tentu saja ya di channel kita yang kita sayang ini. Dipersilakan mungkin dari anak santri pesantren Khairul Rozikin untuk muadzin terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama dengan kami, dengan guru kita yang sama-sama kita cintai karena Allah, Ustadz Saji Salim Nur. Dan saya Abu Salimi masih setia membersamai Anda dalam Ikram, indahnya ngaji kitab di Rabu malam. Salam teriring doa bagi para jamaah, baik jamaah yang hadir di Magnet Rizki Center ataupun jamaah YouTubiah di Ikram YouTube Magnet Rizki TV. Semoga Anda semua semakin terbuka rezekinya, ya, semakin kaya hatinya, ya, dan insya Allah terus menjadi ahli syukur, ya, yang syukurnya tanpa tapi, yang rezekinya cukup tanpa tepi, dan alhamdulillah akhirnya punya suami istri. Amin. Aminnya kenceng, Ustaz. Kayaknya kemarin umroh doanya kenceng juga nih ya. Bismillah. Bapak Ibu, ngomong-ngomong soal keajaiban air mata wanita, ya. Nah, ini kemarin katanya Ustadz Salim juga kebanjiran pertanyaan. Ya, nah nanti beliau akan juga mengulas tuh, ya, bagaimana rasanya ditinggal suami ataupun istri, Ustadz, ya. Intinya menyikapi segala kehilangan dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apakah ini film yang semestinya kita dukung, recommended, ya, lalu kita ajak, ya, atau bagaimana, ya? Sedangkan sekelas para ulama seperti Ustadz Abdul Somad pun ikut nonton tuh saat itu, Masya Allah, ya. Nah, tadi kita masih juga bahas, ya, dalam kajian kitab di malam hari ini gitu ya, kaitannya masih bab dengan siwak, ya. Ternyata di balik syariatnya ataupun sunnah siwak, ya, ulama ada yang bolehkan, ada yang makruhkan dan lain sebagainya, tapi berujung kepada ada di balik hikmah, ya, daripada syariat ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita lanjutkan saja karena waktu kita nggak banyak nih. Sekarang Isya ternyata lebih agak mundur, ya. Nah, teman-teman juga lapar kayaknya yang hadir ini. Fadhol Ustaz, dilanjutkan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa siwaku fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Wa huwa siwak itu fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban.
Asyaddu istihbaban itu sunnah sekali gitu ya. Kalau bahasa kitanya begitu, kalau bahasa Arabnya asyaddu istihbaban. Kalau bahasa kita mah, kalau isim tafdil tuh biasanya sambil beneran. Iya. Bahasa apa tuh? Ahaduha inda taghayyurul fammi min azmin. Kalau pertama sunnah beneran itu muakkad kalau kita bau mulut. Wa huwa sukutun tawilun. Nah, bekas diem aja. Terus mau ngomong itu sunnah pakai susur dulu. Makanya kayu siwak ini, kayu susur ini, kayu arak ini sampai melehong, apa sih melehong tuh ya? Sampai jelek juga baunya nggak hilang-hilang. Coba dibakar kayak di mana, nggak bakalan hilang. Direndam 10 hari, saya pernah rendam sebulan, angkat baunya nggak hilang. Rasulullah luar biasa ya. Segitu aja begitu. Jadi karena syarat luar biasa. Wakila minal akli atau setelah makan sesuatu yang tidak mengenakan. Kajengkolin wapetiin seperti makan jengkol dan makan pete. Nggak ada di sini. Wasani andal qiyami ail istiqadhi minan naum. Kalau kita bangun tidur sunnah pakai siwak dulu. Pakai siwak. Jadi pahalanya berapa? 70 tuh. Wasal itu kalau tidur niatnya mau ibadah. Jangan langsung tidur aja kita. Ya Allah, saya mau tidur, istirahat supaya nanti jam 2 seger lagi mau tahajud. Nah, tidurnya itu ibadah. Tidurnya itu. Kalau kita tidur aja udah nggak ada pahalanya. Indal qiyami ila salat fardhan au naflan, yang ketiga, kalau kita mau melaksanakan salat fardu atau salat sunnah. Wa yuta'akkadu aidan min ghairi salatatil madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalati. Dan sunnah muakkad lagi fi ghairi salatah, di selain yang 3 tadi, al madhkura yang disebutkan fi mimma huwa madhkurun fil mutawwalati, kitab yang yang sangat panjang, berarti hasyiyah. Kalau ini namanya kitab ini namanya matan kecil. Nanti matan ada yang nerangin lagi namanya hasyiyah. Nah, kalau Ustadz Nasrullah itu namanya apa? Motivator. Nah, hasyiyahnya kita ini CTMR. Nah, gitu. Qiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran. Wa yusannu ayanu ya bisiwaki as-sunnah. Jadi kita kalau mau pakai siwak nih pakai susur nawaitu wayanwi nawaitu setia ka sunnatalillahi ta'ala, sunnah. Udah ya. Wa yabda'u bil janibil aiman min fammihi wa ayastaka biyamini. Kalau pakai susur jangan tangan pakai kiri, jangan. Makruh. Kayak kita makan pakai tangan kiri, nggak boleh. Kayak jin itu kalau makan pakai tangan kiri. Jin. Nah, atau pakai susur. Nggak boleh. Atau megang istri, megang pala istri, pakai kiri. Pakai kanan. Sayang, jangan marah ya. Jajannya habis. Pakai kanan. Bagaimana caranya? Wa yabda bil janibil aiman min fammihi, dimulai dari sebelah kanan, dari sebelah tangan ini nih, mulut, dari sini nih ke atas, gigi atas, bukan ke atas ini, bukan, gigi atas ke sini. Min wa yamuru ala saqfi khalqihi, digini terus segini 1 kali tuh, dihitung sekali kan, 2, 3 kali sunnahnya. Ada yang pakai gini, ada yang pakai gini. Yang sunnah sekalian muakkad itu 1, 2, 3. Imroron latifan ala qira'ati adrasi. Imroron latifan itu jangan kenceng-kenceng, santai aja. Jangan gini. Makruh juga kalau begini. Tingkahnya aja makruh, tingkahnya. Imroron latifan, sunnah pakai latifan itu. Selamat datang Foto Akorlin Palembang. Marhaban biqudumikum. Jazallah. Jadi gitu. Pakai
susur, pakai siwak. Kata Rasulullah di kitab Tangkihul Qaul, Sittatun min sunanil mursalina al-haya'u wal khilmu. Ada 6 termasuk dari sunnah para rasul. Kalau sunnah min sunanil mursalin berarti Nabi Adam juga pakai. Mursalin, nabi-nabi yang diutus, berarti bukan Nabi Muhammad saja yang pakai siwak. Kalau pakai lafadznya lafadz mursalin. Tapi ini ikhtilaf ya. Min sunnah al-haya, orang pemalu itu bagian dari sunnah Rasulullah. Kita jangan begini, cuek aja, cuek dah. Nggak punya malu. Makanya biasanya bukan ibu-ibu sini ya, di jalan cuek aja, nggak ada yang kenal. Itu namanya laisa min sunanil mursalin. Nggak dapat sunnah. Kita kalau makan bukan malu, makannya banyak. Kenapa tutupin bun? Makannya banyak, jadi malu-malu. Jangan imam. Al-haya mempunyai sifat malu. Wal khilmu wal hijamah. Apa hijamah itu? Bekam. Wasiwak, pakai susur. Wata'atur, pakai minyak wangi. Nah, kalau pakai minyak wangi itu usahakan di sini nih pakainya nih. Kalau pakai nyong-nyong di sini. Lalu gini nih, di belakang ini nih. Belakang telinga sunnahnya begitu. Bukan di baju. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya fadilah pakai susur. Nah, hikmah nih. Kita kan pengen kaya. Ternyata ini setiap syarat apa saja kalau kita lakuin secara benar, itu hikmahnya kepada harta, kepada kekayaan. Kita baca Yasin. Siapa yang baca Yasin kalau punya hajat, hajatnya akan terpenuhi. Baca Waqiah adalah ayatul ghina. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Pintu gudangnya rizki. Dibacanya 100 tuh. Kenapa kita lagu-laguin? Karena kita ulama tasawuf itu seneng. Kalau lagi rindu sama Allah, lagi rindu sama Rasulullah, dia zikirnya enggak pakai zikir bahasa, enggak la ilaha illallah, enggak, pakai lagu dia. La ilaha illallah. Itu menunjukkan tuh. Ulama itu, orang itu lagi rindu sama Allah. Para ulama-ulama tasawuf itu sering berdendang, sering bernasyid. Jadi bersyair, kita enggak apa-apa, bersyair. Lagi rindu sama anak, nyanyiin anaknya. Jangan ini manggil istri nggak pakai nada, nggak enak. Coba panggil istri mulai sekarang pakai nada. Ya, contohnya nggak bisa. Ulama-ulama Jawa khususnya ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh kalau berdoa itu kan pakai nadom, pakai nyanyian. Sadaya maksum tim abdi nu ayana ridho Gusti mugi hasilkan ka abdi. Gitu. Itu bernasyid. Nah, itu nanti ada kitabnya namanya Arud. Ada kunci-kuncinya. Mustafilun. Nah, apa sih hikmah daripada siwak ini? Dalam satu kitab namanya Kaifa Takunu Ghaniyan. Kitabnya hebat tuh. Judulnya Kaifa Takunu Ghaniyan. Bagaimana supaya kita menjadi kaya kitabnya. Di antara pintu kekayaan adalah pakai siwak. Pakai susur. Jadi kalau kita mau dalam kitab itu, kalau kita mau masuk rumah, sunnah pakai susur. Mau buka pintu, mau pakai susur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai susur. Terus buka pintu. Assalamualaikum. Kalau di dalamnya ada istrinya, ada anaknya. Tapi kalau nggak punya istri, belum punya istri, sendiri aja tinggalnya. Apa assalamualaikum? Jangan. Takut yang jawabnya tekek. Waalaikumsalam, kita kabur. Jadi kalau di rumah itu nggak ada siapa-siapa, kita buka pintu sudah pakai susur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita
ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Masuk kaki kanan. Berhenti di situ. Terus kita baca qul huwallah bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sofa, duduk kita di sofa. Kalau tadi Al-Ikhlas kita berdiri, ada sofa, kita duduk di sofa, baca ayat kursi. Allahu la ilaha sampai selesai. Itu adalah pintu kekayaan. Jadi kalau ada orang yang ngomong begini, ngomongnya harta aja. Orang semua syara itu, semua syara, pasti hikmahnya kepada kekayaan. Cari deh syara yang ujung-ujungnya nggak kepada kekayaan. Dan tasawuf pun, tasawuf nih. Bagi MR itu bagian ilmu tasawuf. Makanya kata Ustadz, kenapa saya tuh ke MR itu demen banget. Bukan demen ke MR itu, demen banget. Ilmu tasawuf itu, ilmu tasawuf. Kalau kita mau belajar tasawuf tuh, ayahanda bunda. Kalau di pondok itu kita harus belajar amil dulu setahun. Belajar Jurmiyah, Alfiyah, Fathul Mu'in, Takrib, segala macam dikaji. Nanti di akhirnya baru ujungnya tasawuf, supaya membersihkan hati kita. Bagaimana sih supaya kita doa itu ijabahnya cepat? Itu adalah bagian tasawuf tuh. Lah kita belajar MR 2 hari doang. Itu pun makannya enak, nggak pakai puasa, nggak pakai tirakat, nggak hebat itu. Lah kita di pondok 10 tahun nggak belum tentu cukup. Orang MR belajar tasawuf 2 hari, makannya enak di hotel lagi. Coba, apa nggak enak tuh? Makanya ulama-ulama terdahulu kenapa doanya itu? Dilihat aja. Jadi, dilihat aja. Jadi, itu kan yang kita pelajari. Itu namanya ilmu tasawuf tuh. Ilmu tasawuf tuh puncak ilmu lah. Secara fikih itu tasawuf dulu. Membersihkan hati, kita nggak boleh sombong. Ada dosa dikit, sholat tobat. Ada kita ngomongin dikit, sholat tobat. Itu. Yang dijaga hati, yang dijaga itu hati. Supaya apa? Doanya celing, celing. Celing aja. Nah kan beda. Walaupun kita sama-sama di MR, kita harus jaga hati nih. Kerjanya di MR. Belum tentu kita hatinya MR. Jadi kita harus nih. Karena apa? Ya kita kerja di MR. Belum tentu hatinya MR. Kita di luar MR. Harus MR. Supaya apa? Doa kita itu ijabah. Kita harus jadi orang yang ajaib. Ajaibnya bukan di dunia, tapi di akhirat juga ajaib. Orang dihisab, kita masuk surga tanpa hisab. Kata malaikat, salamun qaulan mir rabb. Selamat datang, kata malaikat. Lah kita nggak pakai hisab. Dan kita pengennya begitu. Kalau hisab lama lah. Orang di surga, di akhirat itu ada 3. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang dihisab. Masuk neraka tanpa hisab, orang kafir, orang munafik nih. Neraka langsung, wush. Ada yang tanpa hisab, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Wush. Baru kelihatan aja sama malaikat. Ini mah ahli surga, masuk surga. Ada yang ahli neraka, masuk neraka. Ada yang malaikatnya bingung. Ini orang Islam. Ibadahnya rajin, maksiatnya tekun ini. Hisab itu. Hisab dihitung dulu. Nah gitu. Jadi kita untung nih belajar tasawuf 2 hari. Makannya enak, nggak ada puasa. Nggak ada tirakat gimana. Ada orang MR nggak pakai puasa, nggak pakai amal. Ada amalannya. Apa? Sholat tobat. Sholat tobat. Lagi malu sholat tobat. Ketemu ilmunya pakai siwak. 2 rakaat dicatat sama 70 rakaat coba. Apa nggak hebat itu? Apa enggak hebat kayak Jadi, begitu? bisa maksimal, Ustaz. Iya. Sebelum sholat taubatnya, tambah nyusur pakai siwak. Pakai siwak. 70 rakaat. Seperti 70 rakaat. Khairun itu bisa lebih, Bunda. Khairun itu bukan sama ya. Sawa bisa ini, itu namanya pas 70. Kalau khairun, kalau kita niatnya bersih, bisa saja 2 rakaat itu dicatat menjadi 100 rakaat. Demikian tuh tentang siwak saja, bahwa kita tasawuf itu ibadah itu ujung-ujungnya kita itu disuruh kaya. Lah tasawuf
Tasawuf itu isinya 3 ini. Siapa aja bisa tasawuf. Santri, kita. Dalam kitab Adqiyah itu. Tsumma ashtagil bil ilmi au bi'ibadatin au bil ma'isyati wakhtarannal afdala. Ini namanya syair tuh. Kunci syairnya, kalau kita main gitar itu kuncinya apa? Kunci D. Ada kunci Inggris. Nah, kalau di kitab kalau kitab itu syair itu ada bahar rojaz. Ini baharnya rojaz. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ada yang nyanyi itu haram. Lah ada, kitabnya ada diharamin. Kalau isinya seronok, bolehlah isinya bukan nyanyinya. Jadi jangan pakai mujmali. Tsummashtagil bil ilmi. Orang itu kalau lagi belajar bil ilmi, sibukan kita itu dengan belajar. Para santri, para pelajar, para mahasiswa. Tasawufnya apa mereka? Belajar. Jangan nyari duit, santri nyari duit. Jangan. Santri itu tugasnya belajar. Tsummashtagil bil ilmi au bi ibadatin. Kalau kiai kita ini, kiai ini, ayah anda bunda ini termasuk kiai. Kiai itu bukan yang pimpinan pesantren saja. Kita yang tua ini, yang umurnya lebih daripada 25, namanya kiai. Makanya tulisannya K-ya-ha, kiyahi. Ki itu rojulun, ya kathirun, yakulu, ya ilahi. Orang yang di atas yang banyak menyebutkan ya Allah, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai itu. Kita apa ibadahnya, ibadah tasawufnya? Bi'ibadatin, dengan ibadah. Ibadah, baca Quran, baca salawat, wirid, zikir, banyakin itu. Bi'ibadatin, kalau dosen banyakin nulis. Kalau pelajar banyakin belajar. Santri hafal Quran, itu tasawuf. Atau bil ma'isyah. Lah kalau kita bukan pelajar, bukan mahasiswa, bukan kiai, bukan ustaz, tapi pengusaha, bil ma'isyah. Tasawufnya dengan mencari rizki Allah supaya kita kaya raya. Jangan ngomong bisnis. Bisnis itu bagian dari tasawuf tuh. Ini menurut Adqiyah ini. Jangan nyalain saya. Adqiyah, tsummashtagil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isyati wahtarannal afdala. Yang cocok buat kita itu apa? Oh, bisnis. Bisnis yang benar. Udah kaya kok. Lebih kaya lagi. Tapi tujuannya harus lillahi ta'ala. Nanti ada orang-orang kaya itu masuk surganya bukan belakangan, paling dulu orang kaya. Apa dikira Ada paling itu? dulu? Ada. Kan orang kaya identik hisapnya lama. Lama. Kalau hartanya nggak dipakai, malah ustadz kiai masuk surganya di urutan kedua. Orang kaya yang masuk surga. Masih panjang nih, ceritain takut kepanjangan. Apa? 10 menit lagi Aman. Iya, nanti di akhirat tuh dalam kitab Durratun Nasin ada 4 orang kaya, ada 4 orang ini berebut masuk surga lebih dulu. Ini pengen duluan, ini pengen duluan. Ini akhirnya semua orang kaya. Enggak, Semua. yang pertama tanya, kata malaikat Jibril, Mas, pengen masuk surga lebih dulu. Emang kerjaannya apa? Gini Mas Jibril. Gini, kat, ya malaikat ya, kat, ya malaikat lah. Saya itu waktu di dunia itu jihad. Katanya kalau orang berjihad masuk surga lebih dulu. Kata siapa? No, kata orangnya tuh. Siapa? Ustadz. Kata malaikatnya, tahu dirilah. Yang ngasih tahu masuk surga lebih dulu. Oh begitu, ya silakan. Jadi yang jihad ini nunggu Ustadz masuk surga. Yang kedua, kalau ini apa Mas? Mengketen Jibril. Ini rupanya orang Lamongan. Kenapa keten? Saya dulu waktu di dunia itu amalannya umroh, naik umroh lewat MR. Katanya kalau umrohnya mabrur itu masuk surga lebih dulu. Kata siapa? Dulu waktu di Ikram tuh dengar begitu. Ya, siapa yang ngajarin? Ustadz, no ustadznya ditunjuk. Sumbernya sama Ustadz. Berarti Ustadz masuk surga lebih dulu. Tahu dirilah, kata malaikat kepada yang umroh dan haji ini. Oke. Ketiga, orang kaya
Orang kaya kan biasa ya gayanya. Sampai malaikat sampai akhirat gayanya biasa orang kaya mah. Masih parlinti aja. Perlintai aja tuh. Ini apa? Ya orang kaya mah pakai pecinya juga orang kaya mah begini. Orang banyak amanahnya beda, Bun. Banyak utang, banyak amanah pakai peci ini. Banyak utangnya berarti. Jadi kita itu pakai peci aja jadi ciri itu. Karena apa? Inna darahima fil amakin taksur rijala mahabatan wa jalala. Jadi kalau kita banyak uang itu gayanya aja beda. Karena uang dirham dinar itu wahya fasahatun liman aroda wahya lisanun liman aroda fasahatan. Karena uang itu bisa jadi lidah. Apa aja kalau pakai uang susah-susah amat. Jepret, selesai urusan. Nobar. Oh, langsung traktor satu jepret. Dinar baik-baik, jepret. Orang kaya gitu. Orang kaya tuh gayanya beda orang kaya. Ngerokok kalau cara ganteng itu gampang Sat. Iya, ngerokoknya aja beda kalau gayanya. Satu orang banyak utang ngerokoknya aja begini. Beda. Wahya lisanun liman aroda fasahatan. Tuh. Apa kata ini? Orang kaya. Iya, orang kaya yang suka berjihad dengan hartanya masuk surga lebih dulu. Kata siapa? Kata Ustadz. Berarti kata malaikat Ustadz lebih dulu, jangan orang kaya. Udah, Ustadz dulu. Terus si Ustadznya ditanya, padahal udah tahu dia Ustadz. Amalannya Pak Ustadz waktu di dunia. Lah malaikat nanya, saya kan Ustadz masa ditanya. Iya apa? Saya mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya. Sehingga 3 orang itu masuk surga tuh. Berkat saya. Kata si Ustadz. Ya udah, Ustadz masuk surga lebih dulu. Kata malaikat, ridho semuanya. Ridho Ustadz. Tapi Ustadznya mau ngomong gini. Maaf malaikat, saya bisa jadi Ustadz, jadi kiai, jadi mubalik. Karena ada orang kaya itu bikin pesantren. Yang nyumbang pesantren itu bukan saya. Saya cuma ngajar. Jadi orang itulah yang masuk surga lebih dulu. Orang kaya masuk surga lebih dulu. Masya Allah. Lah kita kaya enggak. Pelitnya 17. 17 apa itu ya? Masuk surganya lewat pintu mana? Makanya kita di MR itu wajib. Wadhkuru ni'matallah. Boleh kok kita berangan-angan pengen punya Pajero BMW. Boleh. Wadhkuru ni'matallah. Sebutlah nikmat Allah itu disebut-sebut. Nikmat yang sudah ada kita syukuri. Nikmat yang belum ada yang kita pengenin tuh. Yang nggak boleh itu tulul amal. Kapan ya punya mobil ya? Itu nggak boleh. Tapi kalau kita nyebutnya, ya Allah saya pasti punya mobil. Saya pasti punya rumah mewah. Boleh wadhkuru ni'matallah. Sebut nikmat Allah itu. Tapi nggak boleh tulul amal. Begitu. Jadi MR itu begitu tuh. Kaya tapi masuk surga. Lah daripada kita mohon maaf miskin tapi nggak bisa sabar. Mendingan kaya tapi syukur. Syukur. Kita yang wajib itu gitu tuh. Kaya tapi syukur. Kita miskin nggak bisa sabar. Udah kaya aja tapi syukur. Iya. Gitu. Ya pada di motor nangis, mendingan di mobil Alhamdulillah begitu. Nah tentang film juga nih. Karena masih ada waktunya ya. Masih kalau mau film. Banyak. Apalagi aktornya datang. Ketua Korwil Jakarta. Iya bintang filmnya ini. Gak usah diceritain. Itu pas spoiler. Pertanyaannya itu yang di WA, yang di Facebook saya itu di WA macam-macam. Tapi pertanyaan tuh kayak memojokkan. Kayak memojokkan bahwa dia main film gitu. Film itu haram, nggak begitu sih bilang. Hukum itu kan nggak kayak begitu. Mentang-mentang film terus diharamkan, tidak. Nah, pelajaran ini saya ambil dari Profesor Dr. Kiai Haji Aliafi. Saya pernah ngaji sama beliau. Saya punya ijazah kitab Asbab wan Nadhair itu dari beliau. Allah. Kiai Haji Aliafi itu pernah memberikan fatwa bahwa ngelihat majalah, mohon maaf majalah seks, nggak usah sebut majalahnya ya. Majalah yang cuma pakai begini, pornografi. Ya? Ada yang nanya, Kiai gimana hukumnya ngelihat majalah kayak begitu? Karena Kiai Aliafi ini nggak pernah baca majalah kayak begitu. Dia baca kitab taunya. Apa kata dia? Yang namanya majalah mah nggak apa-apa lah, boleh-boleh aja. Nggak tahu dikira majalah itu isinya kayak kitab kuning. Nggak tahu dia.
Kitab merah. Apa katanya? Halal nggak apa-apa. Ada yang protes ke ketua Dewan Dakwah Indonesia, DDI itu. Ya, yang cerita itu ke saya, itu ketua Dewan Dakwah itu. Jadi ngobrol berdua, saya jemput beliau, kita ngobrol. Kebetulan saya lagi ngaji. Nggak bisa begitu Kiai. Nih, ini apa halal? Jadi majalah-majalah yang seronok-seronok itu dikasih ke Kiai Aliyafi. Dia lihat satu-satu. Masya Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Wow, haram ini, haram. Yang tadinya difatwakan halal karena dia baru tahu, oh ternyata begini. Haram ini mah, yang tadinya dihalalkan jadi haram. Karena apa? Kasus hukumnya begitu. Film juga kalau belum pernah tahu bagaimana hukum film, tahu dulu. Jangan mentang-mentang film itu karena dari dulu begitu. Roro Kidul, Nyi Blorong, taunya kan begitu. Akhirnya menghukumi film itu haram. Kita enggak. Filmnya kayak apa dulu? Kalau filmnya kayak Nada dan Dakwah, saya pernah ngobrol nih, pertanyaan ini saya sampaikan ke almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ketika beliau bikin film Nada dan Dakwah. Pertanyaannya itu, tapi saya nggak dijawab. Saya cuma dikasih kitab doang. Dikasih 5 kitab, baca aja sendiri. Nah itu, kalau film isinya dakwah, mengajak, apalagi Kamawa, saya setuju sih bilang. Masya. Itu film dakwah. Karena apa? Coba film-film kita di Indonesia ini. Yang isinya cuma ngejelekin Islam. Giliran Nyi Blorong naik ke darat, air kursi turun. Iya kan? Cindil bolong naik ke permukaan, ayat kursi, kulhu yang turun. Seolah-olah Islam itu cuma buat ngusir setan gitu. Nggak ada keajaiban buat Islam. Masya. Islam itu di film-film kita itu, Islam itu cuma buat ngusir setan. Nggak ada keajaiban. Makanya udahlah kita bikin film-film yang isinya dakwah. Kalau isinya isinya dakwah, mainnya juga secara syar'i juga. Jadi halalnya itu nanti mujmali, bukan halalnya isinya doang, tapi perjalanannya ini haram. Prosesnya ini. Kayak kita merokok, lama juga nanti ngebahas rokok lah, begitulah. Ya. Kepanjangan. Jadi gitu. Isinya halal, tapi prosesnya juga halal. Jangan ada sentuhan, enggak ada kalimat-kalimat yang tidak sopan. Nah, waktu-waktu sholat kita harus sholat. Kan kebanyakan begini nih, kebanyakan. Kita isinya apa? Biasanya kalau Ramadan itu acaranya Gema Ramadan, tapi orang-orangnya kebanyakan nggak puasa. Katanya Gema Ramadan. Jadi isinya dakwah, tapi dalamnya nggak dakwah. Jadi namanya film itu tamtsiliyah. Tamtsiliyah itu kita kayak cerita begini nih berdua. Tapi kalau cerita berdua kan gak rame. Yeah. Tapi kalau film ada segala macam ininya kan rame. Dramatisasi ya. Iya, gitu. Kalau salah. Jadi supaya lebih masuk ke kita. Oh kita nih orangnya orang harus visual, berarti harus pakai film. Audio visual dengan film. Kan ada yang manusia juga macam-macam kan. Yeah. Ada yang harus orang tuh pengen hafal itu harus ngelihat, hafal itu pengen denger doang. Yeah. Yang kayak begitu-begitu. Nasihat itu ada yang harus divisualkan, ada yang cuma nasihat itu harus didengarkan saja, macam-macam itu. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini teman-teman di Ikrom khususon, ya secara umumnya sahabat jamaah YouTube ya yang ada di Makan Rezeki TV ini, ya ayo kita dongkan ini ya, kita sudah punya film, kita syiarkan lebih luas lagi. Ya mana tahu, kita nggak tahu hidayah Allah datang dari mana, teman wasilah kita. Iya. Ya mengajak orang untuk nonton film ini kan lebih mudah harusnya daripada ngajak orang ikut Ikrom gitu kan. Ikut Ikrom udah kita kasih kebuli gratis, masih aja orangnya itu aja jamaahnya gitu ya, sampai apal. Ya tapi kalau Ikrom satu orang datang kelihatannya hiburan, media, tontonan, tapi Masya Allah dari audio visualnya sampai ke alam bawah sadar, jadi belief system dari keyakinan bahwa keajaiban itu ada. Akhirnya dia praktek tuh ilmu-ilmu, jurus-jurus yang diajarkan di situ. Walhasil dia dapat keajaiban. Maka lantaran kita mengajak itu, wah itu ajarnya melebihi dunia beserta isinya. Ya, maka itulah semangat kita di jihad. Bisa dikatakan jihad film Ustaz, mengajak jadi, ini. Kalimatnya begini kata Imam Romli itu.
Zayyinu anfusakum bil maksiat wala tuzayyinu anfusakum bi ta'at. Gayanya film, tapi isinya dakwah. Tapi jangan dakwah isinya maksiat. Gitu. Itu kan zayyinu anfusakum bil maksiat wala tuzayyinu anfusakum bi ta'at. Gayanya si preman, tapi hatinya Mekah Madinah gitu. Masya Allah. Hafal Quran, pakaiannya pakai lepis, pakai jin. Gitu. Itulah. Iya, Masya Allah ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau keren dikit masuk film ke mall gitu kan. Cuma di dalamnya kita zikir. Nah ini mungkin ada yang bertanya Ustadz ya, sebagian dari jamaah kita. Ini masih ada waktu dikit, lagi terakhir banget sekaligus kalimat pamungkas. Ustadz, segala sesuatunya mungkin kita bisa niatkan ibadah. Termasuk tadi pakai siwak. Ya bersyariat lah ya, termasuk bersunnah gitu ya. Termasuk nonton film ya, meskipun khilafiyah kita ambil jalan tengah daripada diisi banyak-banyak oleh yang mudarat, film-film horor dan sebagainya mewarnai masyarakat kita apalagi anak muda kita. Kenapa enggak kita masukkan dengan unsur pendidikan apalagi nih yang soft, merasa tidak diceramahi kan di film keajaiban alam mata wanita ini. Nah, tapi bagaimana akhirnya zikirnya, syariatnya ini ya efeknya itu sampai kepada ketenangan yang menghasilkan keajaiban. Nah, bukankah betul dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala memang mestinya karena kita harus mengawalinya dengan iman barulah kita berzikir. Berarti hanya soal keyakinan. Iya. Jadi saya dengar antum juga masuk MR ini karena seneng di sini bertumbuh bertambah keyakinan tersebut. Keyakinan itu. Karena Allah itu kan demen sama yang yakin-yakin. Innallaha la yustajabu an qabli qalbin inda ghafil. Allah itu tidak menjawab doa-doa orang yang yakinnya enggak ada. Yakin dari sendiri sama diri sendiri. Yang kedua yakin sama Allah. Kita harus yakin tuh. Berdoa apa iya ya? Iya. Apa iya ya? Apa iya Box ya? office apa iya ya? Gitu itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus yakin. Pokoknya yakin aja. Allah itu pastilah. Masya Allah. Gitu. Jadi nggak ada apa iya ya, apa iya ya. Kata Allahnya ya udah kalau apa iya ya apalah udah. Innallaha inda dzoni sesuai dengan prasangka fokus sabanya. Ya alhamdulillah ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang mungkin Anda punya banyak amalan, ayat kursi, istighfar 1000 kali, astagfirullah. Salat taubatnya setiap hari. Iya. Kenapa keajaibannya belum muncul? Bahkan praktek amal, pengamal, bahkan pengajar ilmu magnet rezeki, kuncinya adalah iman, keyakinan. Kita tambahkan, mantapkan itu justru dengan pengulangan-pengulangan. Jadi kalau nomornya baru 8 kali, kurang. Tambahin nomornya ya. 10, 100 kali nggak apa-apa. Ikut magnet rezeki seminar udah 10 kali, riset lagi. Bertambah keyakinan, bertambah keajaiban. Masya Allah. Ustaz, terakhir. Untuk teman-teman khususnya jamaah yang hadir di sini, Ustaz. Fadol. Ya, kesimpulannya bahwa segala sesuatu kalau kita pengen cepat bahasa kita apa? Bahasa kita ajaib ya. Di Qur'annya ada Qur'an surat ajaib. Surat Maryam. Kalau di tengah yang sering Ustadz Nas bawakan itu kan ayatnya. Ma'idatan minas sama takunu lana ya walin. Nah, bagi yang ayahanda bunda yang garpu talanya apa ya? Istilahnya yang masih remeng-remeng belum ada tujuan, tapi pengen setiap yang ada itu Allah keajaiban yang menurut kita mustahil, Allah segerakan. Rajin-rajin baca surat Maryam. Satu surat itu baca. Rajin-rajin baca surat Maryam. Itu surat keajaiban itu. Makanya ayat-ayat MR itu kebanyakan ngambilnya dari surat Maryam. Dan itu bukan kebetulan itu. Ternyata saya buka-buka di tafsirnya. Di tafsir Al-Qunu Imam Fakhrul Razi itu. Ternyata benar ya. Oh ternyata MR itu dari sini. Apakah MR itu membuka tafsir dulu? Apa langsung dapat vibrasi bahwa langsung ngebuka, Allah tunjukkan, buka aja buka aja surat Maryam. Ternyata surat Maryam itu satu surat yang untuk membuka kemustahilan. Baca aja setiap hari. Kemustahilan kita itu apa yang kira-kira mustahil nih. Rajin-rajin baca surat itu. Tapi kalau garpu tala namanya natijah. Natijah itu satu ini nih, kalau mau dibaca kayaknya, aduh, harus ini ya, udah kita ngambil kesimpulannya aja. Nah itu namanya
natijanya apa? Kalau kita natijanya lewat garpu tala. Satu ayat aja. Walaupun memang kata ulama, garpu tala itu ternyata ada. Para ulama tuh pakai garpu tala, udah ketemu. Boleh garpu tala itu umpama kita ayat ini nih. Apa ya ayatnya? Udah baca aja. Boleh dibaca begitu. Seperti surat Waqiah. Itu kan surat kekayaan. Tapi ceritanya cerita kiamat. Apa hubungannya kiamat sama rezeki? Kan nggak ada. Berarti karena Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa, maka boleh kayak begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita yuk amalkan saat kita menghadapi ada hal yang nampak mustahil, ya nggak ada yang mustahil di mata Allah karena Allah punya kurnia. Ya. Jadi jangan kita pertanyakan lagi apa Allah ya Allah sanggup gitu kan. Udah. Karena Allah punya kurnia, fokus dengan apa yang perlu kita perbaiki, bukan fokus dengan apa yang Allah sanggup lakukan. Di antaranya untuk memperbaiki diri, vibrasi energi kita. Tadi Ustadz Salim menyampaikan ya amalannya di antaranya untuk melawan kemustahilan adalah dengan membaca surat Maryam. Masya Allah, saya gemeter nih sekarang surat magnet rezeki kan awalnya namanya mihrab rezeki. Maryam dapetin keajaiban di mihrabnya. Jadi ayo bismillah ya, kita masuk gua-gua keajaiban kita ya. Wabil khusus untuk dakwah nih film kita yang pertama, Masya Allah, film keajaiban Air Mata Wanita. Ya, keluar nonton, keluar nobar, baca surat lagi Al-Maryam lagi. Terus gitu Ustaz ya. Surat Maryam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Kita berada di penghujung acara ya. Dan silahkan membuat resum ataupun natijah kesimpulan ya. Ada nih kalau yang buat resum-resum gini bagus Pak Ang kalau kita kasih door prize ya. Nah, yang rajin silahkan share di grupnya. Kita punya grup Jamaah Ikram. Nanti yang belum masuk, yang hadir di sini khusus on atau yang mungkin online, silakan ada yang membuat resumnya. Kalau ada yang siap rutin, ya kami pribadi nanti akan memberikan apresiasi khusus. Ya, siapa yang kira-kira siap yang hadir di sini juga? Ayo buat resum tapi yang bagus, yang bisa diupload di sosial media, ya, yang pakai ada apa itu namanya warna-warninya, gitu-gitu. Wah pasti bagus banget itu ya, biar catchy. Ya karena dakwah itu sekarang harus kreatif, seperti kayak sales saja nih, sama kayak film. Kalau nggak kreatif nggak ditonton, gitu kan? Ada mini, jazakumullah for jaza, Ustadz Salim Nur dan semua yang hadir di sini. Masya Allah ini dari Palembang, ya, Masya Allah hadir. Ya Ustadz Sofan, Coach Dino, ya Masya Allah dari Banten, semua hadir di sini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kehadiran ini istiqomah, baik secara online ataupun atau offline. Kita tutup dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kami persilahkan mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini untuk tajdid wudu, memperbarui wudunya atau mungkin mau ke toilet dulu barang 5 menit sambil kita mendengarkan lantunan salawat ataupun nadom dari santri-santri PKL. Oh, ada pesan. Berarti kemarin Ustaz Dr. Abdul Somad juga nonton ya. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Bukan nonton, kita nggak boleh nonton. Hadir film Kamawa. Oh, hadir film. Hadir film. Kalau nonton itu cuma pakai mata. Kalau hadir itu pakai hati juga. Allah. Kita hadir ya. Mudah-mudahan tayangan Ikram sekarang juga dihadiri oleh guru mulia Ustadz Abdul Somad. Amin, Masya Allah. Assalamualaikum. Insya Allah. Ustadz Abdul Somad kayaknya lagi keliling ya sama Ustadz Ardi ke mana? Ke satu negara mana gitu ya. Mudah-mudahan terus sampai ke beliau ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Somad hadir, maka kita minal hadirin insya Allah di film Keajaiban Air Mata Wanita. Saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Hadir bukan hanya dengan mata, dengan keluarga, tapi hatinya juga ikut hadir. Salam satu sama dan terhubung. Sampai jumpa di Ikram yang akan datang. Saya Abu Salimi dan Ustadz Salim Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.